di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dia adalah Tuhan yang baik. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
Kita bersyukur, hati kita bersyukur, bersuka di dalam Dia. Biar hatimu memuji Dia bersama dengan segala yang Tuhan telah ciptakan. Sama-sama. I praise in the valley, I praise on the mountain. Oh, I praise when I'm strong, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, and praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Selamanya Tuhan, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's falling down. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. I got to praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet if my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Kami memuji Engkau karena kuasa-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu. Amen. We'll say, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Amen. One more. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Hey, amen. We'll say, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Now your soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Amen. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? One more time. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu kekal selama-lamanya. Masih sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Karena bersama Engkau kami mau berjalan Tuhan. Oh, wandering into the night, wanted a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try, we just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man
to believe my doubts are burning. They're like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep your moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the street of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward song has found its way back home. Everybody go! He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, we thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. No, I'm not the same. We thank you, Lord, Savior. I thank God. Hey. Hell knows not the one. I am free. I am free. Everybody. Hell knows not the one. You are free. You are free. You are free. Hell knows not the one. I am free. I am free. I am free. One more. Hell knows not the one. I am free. I am free. Everybody go! Pick me up, turn me around, and place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank you, Lord, because you healed my heart, and changed my name, forever free. No, we're not the same. I thank the Master, I thank the Savior. We thank you, Lord. I thank God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, I thank you, Lord. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami Tuhan Yesus. Hanya bagi satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah cukup Tuhan. Terima kasih kami Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Mempesona kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu. Amin.
ramaikan ucapanmu Bethesda Church. Yes. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu Tuhan sungguh ajaib. Tiada hentinya Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus, untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau mati menggantikan posisi kami Bapa, supaya kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan Yesus, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Oh, we praise the Lord. Anugerah-Mu Tuhan selalu
Terima anugerahnya, kita kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Allah kita. Sebab dialah pengharapan kita. Dasar yang teguh, yang tak tergoncangkan sampai selama-lamanya di dalam Yesus Tuhan. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would he fail now? Come on, church. He won't. He won't. Deklarasikan dengan iman bersama. I've still got joy in chaos. Come on. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? Come on. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. No, no, no. He won't. He won't fail. He won't fail. Deklarasikan dengan teman bersama. Christ is my firm foundation. Come on. The rock on which I stand. When everything around me is shaken. Yes. I've never been more glad. I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Biar bumi bergoncang, gunung beranjak, firman Tuhan katakan, kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah hidup kita, amin. Sambil angkat kedua tangan, deklarasikan bersama dengan ini. Rain came, wind blew, my house was built on you. You are safe, I'm safe with you. I'm gonna make it. Nyaringkan suara, come on. Rain came, wind blew, my house was built on you. We are safe. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, church. Rain came, wind blew, my house was built on you. Yeah. I'm
arms are open wide. You are forgiven. Was bought with the precious blood of Yang terima anugerahnya katakan, Christ. oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiven was bought with the precious blood of Jesus Christ. Haleluya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, hari ini kami nggak berdiri di sini Tuhan. Karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, sampai selesai, kami memiliki pengharapan. Pengharapan akan hidup yang kekal oleh darah-Mu. Satu kali untuk selama-lamanya kami ditebus. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Ajar kami akan kasih-Mu. Ajar kami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu. Sehingga kami mengerti apa itu kasih. Dan kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang empunya segala kemuliaan. Segala hormat, segala pujian hanya milik-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara sehat-sehat, baik-baik. Boleh senggol-senggol sebelahnya. Tuhan mengasihimu. Walaupun kamu nakal, Tuhan sayang kamu. Hari ini kita akan belajar betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Saudara siap? Dunia akhir-akhir ini sedang kehilangan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Orang saling membunuh dan cilakanya atas nama Tuhan. Bangsa bangkit melawan bangsa, negara melawan negara, pembunuhan, pengeboman. Saya baca berita, saya lihat TV, apakah benar dia mengatasnamakan Tuhan? Apakah benar Tuhan ada di balik tindakan-tindakan itu? Yesus bilang menjelang kedatanganku, dunia akan semakin gelap, akan semakin tidak mengenal kasih, kasih menjadi dingin. Lalu orang mulai mentwist ayat-ayat kitab suci menjadi sesuatu yang melegalkan perbuatannya. Tetapi kalau kita ingat ajaran Yesus, Yesus bilang apa? Jika seseorang membenci kamu, kasihi mereka, ampuni mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kok rasa-rasanya sepertinya Yesus tidak akan mendukung perbuatan yang membunuh orang lain dan lain sebagainya. Justru yang Yesus bawa ketika dia datang ke dunia adalah kasih. Di Yehezkiel dibilang begini, kita baca ayatnya ya. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang seperti apa yang Yesus bawa? Yang Yesus mau berikan kepada kita, yaitu hati yang mengenal kasihnya. Dunia gak mengenal kasih yang sesungguhnya. Apa yang dunia kenal? Aku mengasihi kamu sepanjang kamu baik-baik sama aku. Kalau kamu coba macam-macam sama aku, lihat apa yang aku bisa lakukan kepada kamu. Wah, saling balas satu sama lain. Mungkin manusia bisa terlihat baik. Orang di sebelahmu bisa terlihat baik. Senyumnya memukau. Coba lihat, senyumnya memukau enggak? Tapi Yeremia 17 bilang, hati manusia itu licik. Deceitful kalau bahasa Inggrisnya. Menipu, penuh tipu daya. Dan hatinya sudah membatu. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya.
Saudara baik-baik ketemu orang, shalom apa kabar Pak? Dalam hatimu, ini orang yang pernah gak nyapa gue nih dulu nih. Ini orang yang pernah ngambil duit gue nih dulu nih. Bu apa kabar Bu? Nih dia nih dulu yang gosipin gue nih. Apa yang kau tunjukkan di luar kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang kau pikirkan di dalam hatimu. Semua termasuk saya. Sama. Kadang-kadang kita punya pikiran yang kita sendiri kaget, kok saya bisa berpikir begitu ya? Seharusnya saya nggak berpikir sejahat itu. Kok saya bisa membenci orang hanya karena dia pernah nggak menyenangkan saya? Tidak seharusnya seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang ke dunia. Dia datang, dia ambil wujudmu sebagai manusia yang ada di dalam dosa, di dalam daging yang sudah jatuh ini, dia mati. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia kasih hati dan roh yang baru. Untuk siapa? Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu gak bisa mendapat bagian dalam kerajaan yang baru ini. Kerajaan yang aku bawa. Kerajaan surga, kalau kita mau mendapat bagian di dalamnya, kamu harus lahir kembali dari air dan roh. Apa itu air, apa itu roh? Air berbicara tentang Injil Kristus, tentang firman Kristus, Injil kasih karunia Allah. Kamu yang berdosa, dia yang mati buat kamu yang terima hidupnya. Kamu yang jahat, dia yang baik, dia gantiin kamu terima hidup kekal di dalam dia. Itulah air. Lalu dia memeteraikan kamu dengan rohnya. Jadi barang siapa percaya kepada Injil, dia lahir dari air dan roh. Karena kita yang percaya Injil, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi hari ini, seharusnya kita memiliki hati dan roh yang baru. Memang membentuk kebiasaan yang baru itu sulit. Apalagi puluhan tahun kita hidup di dalam daging kita. Kita dengerin daging kita beroperasi di dalam daging kita. Gak mudah Bapak Ibu. Sekarang saya mau kasih Bapak Ibu gambaran apa itu kasih yang sesungguhnya, apa itu hati yang baru. Kita lihat 1 Korintus 13. Kasih, agape, dalam bahasa Yunaninya. Itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Dalam bahasa terjemahan New Living Translation dibilang never gives up. Gak pernah menyerah. Percaya segala sesuatu. Never loses faith. Gak pernah kehilangan kepercayaannya. Mengharapkan segala sesuatu. Always hopeful. Selalu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaan saya, jika kita membaca karakteristik ini, bukankah dunia akan menjadi dunia yang berbeda kalau dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini? Kamu pernah salah sama saya, tapi saya nggak simpan kesalahan kamu. Kamu memang seharusnya dapat penghukuman, tapi saya nggak hukum kamu. Saya maafin kamu, karena saya mengasihi kamu. Saya nggak cemburu terhadap apa yang orang lain miliki. Karena berkat saya spesial dari Tuhan juga. Unik, berbeda mungkin, tetapi spesial. Saya tidak bersukacita atas ketidakadilan. Saya bersyukur atas kebenaran dan keadilan. Saya nggak bisa diam melihat orang dibully, ditindas. Saya akan stand up buat dia. Bayangkan dunia yang seperti itu. Sayangnya tidak semua orang mau menerima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan memakai orang-orang percaya yang punya ini untuk menjadi terang dan garam di dunia yang sudah gelap dan tawar ini. Yesus bilang, kamulah garam dan terang dunia. Aku mau taruh kamu di atas bukit supaya orang bisa lihat tentang apa itu kasih yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita mendapatkan ini? Tadi sudah saya jelaskan. Percaya kepada Injil. Ketika kita percaya, kita diberikan roh dan hati yang baru. Dari sekian banyak
yang Yohanes lihat ketika Yohanes melihat Yesus di dalam tahtanya, di dalam kebesarannya. Dia tuliskan di kitab Wahyu. Saudara tahu nggak, dari sekian banyak gambaran atau title Yesus, yang mana yang paling banyak dia lihat? Kita lihat. Ada singa dari Yehuda, Wahyu 5 ayat 5. Muncul 1 kali. Firman Allah muncul 2 kali. Anak manusia muncul 2 kali. Raja di atas segala raja muncul 2 kali. Hakim yang adil 2 kali. Alfa dan Omega 3 kali. Tahu nggak yang muncul 30 kali apa? Ayo, kuis lagi. Tadi sudah saya bocorin di awal. Keluarkan jawabannya. Anak domba. Bukankah raja di atas segala raja lebih keren? Bukankah singa dari Yehuda? Wah, lebih gagah. Hakim yang adil dong. Wah, Alfa dan Omega dong. Yang awal dan yang akhir. Pencipta segala yang ada. Tetapi kenapa Yesus memilih untuk dilihat sebagai anak domba? Karena dari sekian banyak title ini, hanya satu yang menyelamatkan kita. Hanya satu yang memungkinkan kita diterima oleh Bapa di surga. Yaitu korban anak domba Allah. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Yesus bilang apa terhadap Yohanes Pembaptis? Tidak ada manusia yang lebih besar dari dia. Dia lebih besar daripada nabi. Yohanes lebih daripada nabi, kenapa? Karena dia menyingkapkan identitas Yesus yang menebus manusia berdosa. Dia nggak hanya menyingkapkan Yesus sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tetapi dia juga anak domba yang menghapus dosa dunia. Ini Injil Bapak Ibu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika kita tahu bahwa Yesus itu Raja segala raja, dia datang sebagai Raja, itu tidak menyelamatkan kita. Iblis juga tahu dia Raja segala raja. Tetapi ketika dia datang sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia, dikorbankan. Saat itu kita beroleh jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh dirinya sendiri sebagai korban anak domba Allah. Makanya waktu Yohanes bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus bilang, ini nabi terbesar yang pernah hidup. Selanjutnya, di dalam Keluaran 12, kita melihat gambaran anak domba yang begitu indah. Saudara ikuti sedikit demi sedikit ya. Saya bacakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Selanjutnya, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, katakan tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya. Dalam terjemahan NLT dikatakan, take special care of this chosen animal. Sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Yang pertama, sesi pertama jam 8 pagi, sesi yang kedua jam 10.30, sesi yang ketiga jam 2 siang, jangan lupa. Sesi yang ketiga jam 2 siang dan sesi yang terakhir jam 5 sore bersamaan dengan worship night. Ajak keluarga, teman, kerabat, saudara untuk memuji, menyembah Tuhan bersama dalam ibadah Good Friday, juga di sesi yang terakhir dalam ibadah worship night. Info selanjutnya untuk jadwal Good Friday Kariskit, Jumat Agung, ada 2 jadwal ibadah onsite. Sesi yang pertama jam 8 pagi, sesi yang kedua jam 10.30 untuk online service seperti biasa, jam 2 siang. Dan di hari Jumat bersamaan dengan saudara kita yang beribadah sholat Jumat di tempat ini khususnya. Jadi saudara yang hadir dalam ibadah Jumat Agung khususnya di siang hari, untuk akses parkir saudara bisa menggunakan
di sebelah kanan saya, gedung ini ada Rukan Arta Gading dan juga di seberang Ruko Gading Kirana. Saudara bisa parkirkan mobil saudara di dua titik lokasi yang saudara bisa jangkau ini untuk memudahkan saudara untuk akses keluar masuk dari gedung ini. Karena biasanya saudara kita akan menggunakan parkir di bawah untuk mereka beribadah sholat Jumat. Jadi saudara bisa menggunakan dua titik kantong parkir di Rukan Arta Gading juga di Ruko Gading Kirana. Untuk jadwal Resurrection Sunday untuk Paskah ada 3 jadwal ibadah yang saudara bisa pilih. Sesi yang pertama jam 8 pagi, sesi yang kedua jam 10.30 dan yang terakhir jam 5 sore. Khusus bagi saudara yang baru pertama kali hadir datang dalam ibadah onsite hari ini, saudara bisa menghampiri meja informasi setelah ibadah selesai. Kami sediakan welcome pack, juga kami rindu lebih lagi berkenalan dengan saudara. Juga saudara yang membutuhkan minyak urapan, saudara bisa hampiri meja informasi. Info selanjutnya untuk media sosial, saudara bisa follow akun Instagram kita, akun TikTok, juga subscribe channel YouTube kita di Bethesda Church Indonesia. Untuk info penting, info update, saudara bisa lihat pantau terus melalui Instagram kita. Dan selanjutnya mengenai Bethesda Church, Sekretariat Kesaksian dan Pelayanan Jemaat, saudara dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi kita di nomor 0822 997 99977. Juga sebagai informasi penting bagi kita semua yang ada di tempat ini, jika ada pihak yang mengatasnamakan Bethesda Church dan seluruh divisi yang ada di gereja ini yang pernah menghubungi saudara untuk meminta bantuan berupa dana, kalau saudara melihat hal yang mencurigakan, saudara bisa laporkan melalui layanan WhatsApp resmi kita. Untuk info selanjutnya, pelayanan jemaat, baptisan selam dan penyerahan anak akan dilaksanakan setiap 3 bulan. Pendaftaran pernikahan dibuka 2 kali dalam setahun dengan persyaratan keikutsertaan dalam care group selama kurang lebih 6 bulan. Untuk ibadah anak Kariskit ada 2 jadwal ibadah onsite, sesi yang pertama jam 8, sesi yang kedua jam 10.30, untuk online service jam 2 siang. Dan kalau saudara punya anak-anak muda, ajak anak-anak saudara untuk join Grace Army setiap hari Minggu di tempat ini jam 2 siang. Dan bagi saudara yang rindu untuk melayani bersama Bethesda Church, kami buka kesempatan bersama melayani bersama tim production, guest service, security and transportation, juga tim worship. Khusus di tim worship, saudara punya talenta untuk bermain violin and cello, saudara bisa kirim ke alamat email yang kami lampirkan di layar. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, kami sediakan kotak persembahan di pintu keluar. Juga kami sediakan kode kris seperti ini yang saudara bisa pindai atau scan di beberapa titik yang saudara bisa jangkau. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk support, dukungan saudara dalam pemberitaan Injil kasih karunia melalui Bethesda Church. Tuhan balaskan ratusan bahkan ribuan kali ganda. Sebagai informasi yang terakhir, untuk baptisan selam akan diadakan di bulan April, hari Sabtu, yang bertempat di Lumiere Hotel, mulai pukul 9 sampai jam 11 siang. Jangan lupa, saudara bisa daftarkan segera, saudara yang mau ambil bagian dalam baptisan selam. Dan untuk pengarahan baptisan, hari Kamis tanggal 9 April jam 8 malam, jam 20.00 atau jam 8 malam. Dan di hari Minggu penyerahan anak akan dilaksanakan setelah ibadah sesi yang kedua selesai atau ibadah jam 10.30 selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, memberitakan kematian lewat tubuh dan darahnya. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the breath from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the breath from Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami mengucap syukur Tuhan
untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan dan dihancurkan. Engkau hancur-hancuran di atas kayu salib Tuhan. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakitku, semua kutuk dan penderitaan yang seharusnya menjadi bagianku ditimpakan di tubuhmu satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini kami memiliki hidupmu, hidup yang sehat, hidup yang kuat, hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini. Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan untukku. Darah-Mu menyucikan aku, mengampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaranku. Membenarkan aku satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai anak yang disayang Tuhan, aku dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan yang menjadi hak orang-orang yang telah Engkau kuduskan oleh darah-Mu. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, nyaringkan suaramu dengan iman, katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih karuniamu yang kami gak layak terima. Namun Kau tetap berikan. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Engkau mengambil bagian kami dan memberikan bagian-Mu. Engkau yang gak berdosa dijadikan dosa karena kami. Supaya kami yang ada di dalam Engkau dibenarkan oleh Engkau. Oleh apa yang Kau lakukan bagi kami di atas kayu salib. Hari ini kami terima semua yang baik. Kami terima kebenaran-Mu, kami terima hidup-Mu, kami terima berkat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kami terima damai sejahtera yang melampaui akal. Kami terima hidup-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Perkenanan yang kekal di hadapan Bapa sebagai anak yang paling dikasihinya. Semua hanya karena apa yang Kau lakukan bagi kami. Tidak ada satupun yang kami terima karena kami. Semuanya dari Engkau, semuanya untuk Engkau. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun kami Engkau tempatkan. Berikan kami hikmat untuk memberitakan kasih-Mu melalui hidup kami. Melalui perkataan kami. Melalui kehadiran kami. Hari ini kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Yang belum menerima Engkau, belum melihat Engkau sebagai pribadi yang menebusnya. Pakai kami Tuhan. Atau pakai orang lain atau apapun. Kami berdoa untuk keselamatan mereka. Agar suatu hari mereka menerima Injil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau pulang, kami mau kembali ke hidup kami masing-masing. Tetapi sebelum itu kami percaya, kami yang sakit pulang disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami terima kelepasan. Kami menerima terobosan, kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Untuk hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, anak-anakmu, studi engkau dan anak-anakmu. Semuanya berhasil, semuanya penuh dengan berkat dari surga, berkat yang tidak pernah berkesudahan. Setiap hari kasih karunia demi kasih karunia engkau terima dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonanku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonanku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sejak kejatuhan manusia, penebusan dirancangkannya bagi kita. Karena kasih-Nya di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya, gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Karunia yang terindah diturunkan dari surga, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya, gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Karunia yang terindah diturunkan dari surga, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Siarkan kabarnya,
Juru selamat dunia tak lain.